Selamat datang di video WHP File. Saudaraku, video kali ini memuat tentang Hari Raya Pentakosta yang dirayakan umat Yahudi maupun umat Kristiani. Untuk diketahui, ada 7 hari raya umat Yahudi setiap tahun. Mereka merayakannya untuk memperingati keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Allah sendiri yang memerintahkan perayaan ini melalui Nabi Musa. Ketujuh hari raya tersebut adalah 1. Hari Raya Paskah atau Pesach atau Passover. 2. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hag Hamasot atau Unleavened Bread. 3. Hari Raya Buah Sulung atau Sfirat Hauner atau First Fruits. 4. Hari Raya Pentakosta atau Shavuot atau Pentecost. 5. Hari Raya Trompet atau Rosh Hashanah atau Trumpets. 6. Hari Raya Perdamaian atau Yom Kippur atau The Day of Atonement. Dan 7. Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot atau Tabernacles. Total ada 10 hari raya Yahudi. Hari Sabat diselenggarakan setiap Sabtu. Hari lain seperti Purim dan Hanukkah datangnya belakangan. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya keempat setelah Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Hari Raya Buah Sulung. Dirayakan hari ke-50 setelah Hari Raya Buah Sulung sebagai pengucapan syukur atas hasil panen. Belakangan dirayakan juga sebagai ucapan syukur atas turunnya 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Karena melalui perhitungan para rabi, hari ke-50 sejak umat Israel keluar dari Mesir, Allah menurunkan 10 perintahnya kepada Musa di Gunung Sinai. Setiap tahun, orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, baik yang tinggal di Israel maupun Yahudi diaspora. Yahudi diaspora antara lain dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Rasul Petrus dan ke-11 rasul lainnya juga datang ke Yerusalem merayakan Pentakosta. Ketika para rasul dan orang Yahudi berkumpul pada hari Pentakosta itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiuman angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang Yahudi diaspora terheran-heran mengapa para rasul ini dapat berkata-kata dalam bahasa negara asal mereka. Mereka melihat para rasul ini seperti orang mabuk. Petrus menjelaskan bahwa mereka bukan mabuk, tetapi adalah karena pencurahan Roh Kudus. Pada hari itu, Petrus menyampaikan berita Injil kepada orang banyak. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Kristiani merayakan hari Pentakosta untuk memperingati turunnya Roh Kudus. Setelah Petrus berkhotbah, banyak orang yang menerima Injil dan dibaptis. Jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam persekutuan dan berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Jemaat pertama di Yerusalem inilah yang merupakan gereja mula-mula. Dan hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja 2000 tahun lalu di Yerusalem. Tuhan Yesus sebelum meninggalkan muridnya telah menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Ia mengatakan, "Adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Selanjutnya dikatakan, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kemudian, sebelum Yesus naik ke surga, ia mengatakan kepada muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berikut adalah sumber yang digunakan dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video WHP File berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila dirasakan bermanfaat. Dan dalam upaya mendukung channel ini dapat lebih berkembang.